Halo, Sobat Bulu Bocor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang baru saja menyelesaikan pertandingannya di pekan ke-10 menjamu Persi Kediri di Stadion Batakan Balikpapan. Dan hasil akhir pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Masing-masing gol yang tercipta di pertandingan ini dicetak oleh Esra Walian, gol dari Persi Kediri pada menit ke-19, dan gol penyeimbang dari PSM Makassar dicetak oleh Tito Okello menjelang babak pertama berakhir, teman-teman. Tidak ada gol lagi yang tercipta di babak kedua, meskipun kita tahu PSM Makassar unggul jumlah pemain karena salah satu pemain dari Persi Kediri terkena kartu merah pada menit ke-38. Tapi PSM Makassar selaku tim tuan rumah tidak mampu memanfaatkan keunggulan pemain yang ia miliki di pertandingan tadi untuk mengalahkan Persi Kediri. Bermain di kandang, unggul jumlah pemain, tapi tidak mampu menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tentunya ini hasil imbang seperti rasa kalah. Dan bagi Persi Kediri tentunya ini hasil imbang rasanya seperti kemenangan, teman-teman, karena mampu menahan PSM Makassar dengan jumlah pemain yang minim dibanding PSM Makassar. Jadi bagi saya tentunya ini hasil yang mengecewakan yang didapat oleh PSM Makassar di pertandingan tadi, karena selain tidak mampu memberikan kado kemenangan bagi PSM Makassar yang baru saja berulang tahun yang ke-109, PSM Makassar juga tentunya posisinya di urutan kelima, ya terancam oleh Persija Jakarta yang akan memainkan pekan ke-10-nya besok ya kalau tidak salah, teman-teman. Jadi ini benar-benar mengecewakan, udah unggul jumlah pemain, bermain di kandang, baru saja merayakan ulang tahun PSM Makassar yang ke-109, tapi anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares tidak mampu memenangkan pertandingan di pekan ke-10 ini. Dan tentunya jarak poin yang kita bicarakan di video sebelumnya dengan tim-tim yang ada di atas PSM Makassar ya akan semakin melebar, teman-teman, saat ini. Karena PSM Makassar saat ini mengoleksi poin 17 poin dengan tambahan 1 poin yang didapat hasil imbang yang mengecewakan tadi menurut saya. Karena dari segi permainan juga PSM Makassar tidak bermain seperti biasanya. Tidak bermain bagus. Pemain-pemain yang dimasukkan juga tadi tidak dalam permainan yang bagus juga. Termasuk Tito Okello, meskipun mencetak gol, ya Tito Okello juga tidak menampilkan permainan bagus. Ada beberapa peluang penting, peluang bersih yang seharusnya menjadi gol tidak dimaksimalkan oleh Tito Okello. Dan ini memang penyakit utama PSM Makassar di musim ini, yaitu lini depan yang mandul, lini depan yang menyanyiakan peluang-peluang yang ia dapatkan di setiap pertandingan. Seperti di pertandingan tadi, banyak sekali peluang yang ia dapatkan, tapi tidak mampu dimaksimalkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares. Baik itu Tito Okello, Daisuke Sakai juga banyak mendapatkan peluang tapi tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol. Dan saya anggap ini memang masalah yang harus segera dibenahi oleh Coach Bernardo Tapares. Lini depan PSM Makassar, apapun itu pokoknya harus segera dibenahi jika PSM Makassar ingin terus bersaing dengan tim-tim yang ada di papan atas saat ini. Mumpung ini masih pekan ke-10, jangan terlambat lagi. Nerbing Haljaita belum kembali dan pemain-pemain pengganti yang menggantikan posisi utama penyerang PSM Makassar tidak mampu memerankan perannya dengan baik ketika diberikan kepercayaan oleh Coach Bernardo Tapares untuk turun sebagai starter ataupun pemain pengganti, teman-teman. Ayolah Coach, benahi ini, apapun itu. Kalau memang pemain-pemain depan PSM Makassar ini tidak perform sampai di pertengahan musim atau pembukaan jendela transfer, mungkin PSM Makassar harus mengakhiri kontrak pemain-pemain yang memang tidak perform bersama PSM Makassar.
Saya melihat ini udah beberapa kali pertandingan diberikan kepercayaan seperti Adilson Silva juga yang masuk menjadi pemain pengganti tadi. Saya tidak melihat ada impact yang signifikan yang ditampilkan oleh Adilson Silva ketika masuk menggantikan Tito Okello. Lagi-lagi ditarik keluar Latirpal, Daisuke Sakai memasukkan pemain-pemain muda, padahal PSM Makassar sedang mengejar gol. Ya, itu semakin membuat permainan PSM Makassar tidak jelas di pertandingan tadi, khususnya di babak kedua. Dengan pemain-pemain muda yang dimasukkan oleh Coach Bernardo Tapares. Tidak jelas teman-teman. Justru pemain-pemain yang dimasukkan oleh Coach Bernardo Tapares banyak melakukan hal dengan terburu-buru. Karena ya anak-anak muda seperti ini memang butuh jam terbang, memang butuh menit bermain. Tapi pada saat PSM Makassar unggul atas lawannya, kalau lagi dalam mengejar gol seperti pertandingan tadi, saya rasa ini keputusan yang perlu dipertanyakan. Memasukkan pemain-pemain muda, menarik keluar Latirpal, menarik keluar Daisuke Sakai. Ya, ini teman-teman bisa cek di pertandingan tadi, setelah keluarnya Latirpal dan Daisuke Sakai, begitupun dengan Tito Okello, permainan bukannya membaik, malah PSM Makassar bermain ancur-ancuran, mengandalkan lombol. Hasilnya ya apa? Lini belakang dari Persik Kediri ya mampu menetralisir umpan-umpan lambung yang diterapkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares. Karena udah ketahuan PSM Makassar di pertandingan tadi tidak mampu memainkan permainan yang baik. Tidak mampu bermain dari umpan kaki ke kaki untuk membongkar pertahanan dari Persik Kediri. Jadi ini tentunya harus dievaluasi oleh Coach Bernardo Tapares, pemain-pemain PSM Makassar. Dan yang terakhir, saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares segera berbenah dari pertandingan ini, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya bisa kembali bangkit dan meraih hasil positif. Jangan menampilkan permainan seperti tadi, itu benar-benar mengecewakan bagi saya teman-teman, melihat permainan PSM Makassar yang udah unggul pemain, tapi permainannya mengandalkan lombol-lombol. Dan ya, inilah hasil akhirnya PSM Makassar hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Persik Kediri yang hanya bermain dengan 10 pemain. Dan ya silahkan tulis komentar kalian tentang permainan yang ditampilkan oleh PSM Makassar di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.